Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Selamat datang kembali di channel Anarum Jaya. Tapi sebelum kalian lanjutin nonton video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan yang pasti jangan lupa juga untuk di subscribe dan klik loncengnya biar kalian tetap dapat notifikasi dari channel Anarum Jaya. Teman-teman, di video kali ini di segmen edukasi hukum tentunya saya akan membahas tentang hak-hak istri yang diceraikan oleh suami. Langsung saja, mari kita bahas. Untuk kesekian kalinya saya ingin menyampaikan bahwa perceraian adalah langkah terakhir atau upaya terakhir bagi kita suami istri yang memiliki banyak masalah, namun masalah itu tidak dapat kita selesaikan. Dan masalah itu sudah kita coba untuk selesaikan dengan berbagai cara, misalnya upaya-upaya untuk mendekati dengan keluarga, kemudian menghadirkan tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Dan teman-teman, sering sekali banyak terjadi pada kasus perceraian, terutama yang dilakukan oleh suami, atau dengan kata lain suami yang mengajukan permohonan talak kepada pengadilan. Itu sang istri banyak yang sedih dan pasrah begitu saja menerima nasib. Misalnya saya temui ada istri yang tidak menuntut kembali apa hak-haknya karena dia tidak tahu, dan bahkan juga yang menerima tanpa menghadiri persidangan perceraian di pengadilan. Hal ini pasti karena memang keawaman ya tentang istri terkait dengan hukum. Nah, padahal menurut kompilasi hukum Islam, apabila sang suami yang melakukan gugat cerai talak, istri ini dapat menggugat balik atau disebut dengan gugatan rekonvensi atas nafkahnya. Antara lain ada nafkah madliyah, kemudian ada nafkah mut'ah, kemudian ada nafkah idah, ada juga nafkah anak. Bahkan bisa juga kita tuntut hutang mahar yang belum diserahkan seluruhnya oleh suami. Dan juga ada kita bisa menggugat harta bersama atau harta gonung ini. Sebagaimana dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib pertama, memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul. Yang kedua, memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah jatuh talak bain atau nuzus dan dalam keadaan tidak hamil. Ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul. Keempat, memberikan biaya hadanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Jadi itu dia teman-teman hak-hak istri yang bisa dituntut kepada suami ketika suami mengajukan perceraian di pengadilan. Nah, akan langkah lebih baiknya kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah nafkah madliyah. Jadi nafkah madliyah ini adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya. Lalu dalam proses perceraian di pengadilan, pihak istri mengajukan atau menuntut pihak suami untuk melunasi atau membayarkan nafkah yang selama ini didalaikannya tersebut. Jadi teman-teman, nafkah madliyah ini atau nafkah terhutang ini adalah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri ketika suami ini tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Misalnya nih, suami menggugat cerai atau mengajukan cerai talak kepada istrinya pada bulan September, tapi dari bulan Januari suami ini sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada istrinya, maka istrinya ini berhak untuk menuntut atau mengajukan gugatan rekonvensi atas nafkah madliyah atau nafkah terhutang sejak bulan Januari sampai dengan proses perceraian tersebut. Kemudian yang kedua adalah nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah ini adalah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Jadi nafkah mut'ah ini adalah hadiah ya teman-teman yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya. Sebagaimana dalam pasal 158 kompilasi hukum Islam ayat 2 menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Kemudian yang ketiga adalah nafkah idah. Nafkah idah ini merupakan nafkah yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri
jika perceraian terjadi karena talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh suami ke pengadilan agama. Nah, dalam perkara permohonan cerai talak, salah satu yang diputus oleh majelis hakim yaitu adanya pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Nah, lama masa iddahnya seorang wanita yang ditalak oleh suaminya yaitu antara lain 3 bulan 10 hari. Jadi seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam dalam pasal 149 dan pasal 158 yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah nafkah anak. Nah, nafkah anak ini menjadi satu yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada anaknya. Nah, sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa ayah mempunyai kewajiban menafkahi anaknya. Walaupun si ayah sudah tidak menjadi suami dari ibu si anak, atau dengan kata lain, walaupun seorang ayah dan seorang ibunya telah berpisah atau telah bercerai, namun kewajiban adanya nafkah dari ayah ini adalah wajib kepada anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Kemudian selain nafkah yang saya sebutkan tadi, kita sebagai istri juga berhak untuk menggugat hutang mahar, dengan catatan bahwa mahar yang saat pernikahan berlangsung antara suami dan istri ini belum dibayarkan atau tidak dibayarkan seluruhnya maupun sebagian. Kemudian selanjutnya adalah juga harta gonogini atau harta bersama. Kemudian teman-teman, nafkah kemudian hak-hak yang saya sebutkan tadi ini harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri apabila gugatan balik sang mantan istri dikabulkan oleh hakim. Jadi kalian sebagai istri itu harus melakukan gugatan balik atau disebut gugatan rekonvensi. Nah, itu dia teman-teman, hak istri yang dapat digugat dalam gugatan rekonvensi ketika seorang suami menggugat cerai atau melakukan permohonan talak kepada istrinya di pengadilan. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis, dan saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini, baik terdapat kesalahan kalimat, kata, ataupun penafsiran. Dan kalian apabila memiliki pendapat lain atau ada kritik dan saran, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.